Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Nindya Aprilia, mahasiswa Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital dengan NIM 1408521027. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan SPSS untuk memenuhi tugas individu 5. Nah, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu briefing tugasnya. Yang akan kita lakukan adalah pertama, analisis statistik deskriptif cross table data profile responden, lalu ada validitas, dan ketiga ada reliabilitas, dan ada analisis regresi. Oke, judul risetnya yaitu efektivitas penggunaan transportasi umum di Jakarta. Terdapat jenis kelamin, domisili, pilihan transportasi, lalu ada 4 indikator yaitu kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi. Nah, karena saya absen nomor 1, jadi saya dapat input data set A. Lalu selanjutnya kita akan mulai tahap pertama, yaitu menginput seluruh data ke SPSS terlebih dahulu. Pertama, kita buka variable view, lalu kita isi kolom name dengan jenis kelamin, yang kedua domisili, yang ketiga ada pilihan transportasi, lalu keempat kita masukkan indikator kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi. Lalu selanjutnya kita akan merubah desimal terlebih dahulu ke 0 karena data ini berupa kode kategori yang tidak membutuhkan pecahan. Lalu selanjutnya kita akan mengisi kolom values. Pada value kita isi 1, dan pada label kita isi laki-laki. Lalu value 2 dan labelnya kita isi perempuan. Oke. Dan di domisili juga seperti pada jenis kelamin, kita masukkan sesuai dengan brief tugas yang sudah diberikan. 1. Jakarta Barat. 2. Ada Jakarta Timur. 3. Ada Jakarta Selatan. 4. Ada Jakarta Utara. Dan yang terakhir 5. Jakarta Pusat. Oke, selanjutnya kita juga isi value pada pilihan transportasi. Satu itu ada Transjakarta, yang kedua itu ada KRL,
ketiga ada MRT. Lalu selanjutnya pada indikator ini kita pakai skala Likert, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, yang ketiga itu cukup, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Karena indikator aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi itu value-nya sama, jadi kita akan copy paste aja ya. Oke, selanjutnya ini ada measure variabel seperti jenis kelamin, domisili, dan pilihan transportasi dikategorikan sebagai nominal karena hanya berupa kategori dan tidak memiliki urutan. Sedangkan indikator seperti kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi menggunakan skala Likert yang memiliki tingkatan atau urutan, sehingga dalam SPSS ditetapkan sebagai ordinal. Selanjutnya, kita akan mulai menganalisis. Mari kita buka data view. Pertama, kita akan menganalisis statistik deskriptif cross-check data profile responden. Selanjutnya, kita akan copy semua datanya. Ke SPSS. Data sudah terinput, lalu kita ke analyze dan pencet descriptive statistics, lalu kita pencet cross tabs. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masukkan jenis kelamin, domisili, dan pilihan transportasi pada rows. Indikator kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi kita masukkan ke kolom. Jika sudah, maka kita centang pada display clustered bar charts. Lalu akan keluar output seperti ini. Ini sudah muncul bar chart variabel-variabelnya. Selanjutnya kita akan menganalisis validitas. Kita buka analyze, lalu correlate, dan ke bivariate. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita masukin semuanya. Jika sudah terinput semua, maka selanjutnya kita buka options dan kita centang means and standard deviations-nya. Nah, ini sudah keluar outputnya. Selanjutnya kita akan menganalisis reliabilitasnya. Sama seperti tadi, kita buka analyze, lalu kita ke scale dan pilih yang reliability analysis. Nah, seperti ini. Kita masukin semuanya ke item. Selanjutnya kita pencet statistik, lalu kita checklist semua pada bagian kiri. Selanjutnya kita continue
dan kita oke. Nah, ini outputnya untuk reliabilitas. Nah, yang terakhir ada analisis regresi. Sebelum itu, kita harus mencari variabel X dan Y-nya dulu. Kita ke transform, lalu kita pencet compute variable. Pada target variabel kita masukin X. Kita masukin yang indikator kenyamanan dan aksesibilitas. Lalu oke. Ini variabel X-nya sudah ketemu. Lalu selanjutnya kita akan mencari variabel Y. Transform, compute lagi, dan target variabelnya kita taruh Y. Lalu kita masukin kemudahan dan frekuensi. Lalu oke. Nah, ini juga udah ada variabel Y-nya. Lalu selanjutnya kita ke analyze, kita ke regression dan linear. Nah, nanti akan seperti ini. Untuk variabel Y kita masukkan ke dependent dan X ke independent. Lalu kita ke statistik dan kita centang yang deskriptif. Selanjutnya continue dan oke. Nah, ini outputnya sudah keluar juga. Demikian proses pengoperasian dan analisis data menggunakan SPSS yang telah saya lakukan, mulai dari statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, hingga analisis regresi. Berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh item dinyatakan valid dan reliable karena telah sesuai dengan yang diajarkan oleh dosen pengampu mata kuliah statistik sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.